kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Zainuba Arifah dan beberapa rekan saya yaitu Vina Fiska Novianti dan juga ada Aisyah Kurnia Laili dan yang terakhir ada Rahmi Larasati. Nah, setelah perkenalan diri kita langsung masuk ke materinya saja ya. Pengertian dari sekuritas dilutif dan skema kompensasi. Sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan dampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Termasuk dalam sekuritas dilutif adalah opsi, waran, utang konversi, saham preferen konversi, dan lain-lain. Kemudian ada skema kompensasi. Skema kompensasi merupakan program kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait, baik karyawan maupun non-karyawan. Skema kompensasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik itu berupa kas maupun non-kas. Salah satu bentuk kompensasi yang bersifat non-kas yang seringkali diberikan perusahaan adalah kompensasi saham. Kompensasi saham terbagi menjadi dua, yaitu opsi saham dan waran saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya. Opsi saham terbagi menjadi dua jenis, yaitu opsi jual dan opsi beli. Waran saham. Waran saham biasanya dikeluarkan sebagai pemanis sekuritas yang seringkali digunakan dalam situasi berikut, yaitu untuk membuat sekuritas lebih menarik, pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak didulukan, dan yang terakhir untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Kemudian ada utang konversi. Utang konversi merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengonversikan menjadi saham perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan. 1. Meningkatnya permodalan perusahaan dengan kemungkinan mengeluarkan saham dan jumlah yang lebih kecil. 2. Fitur konversi yang melekat pada obligasi dapat berfungsi sebagai pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan obligasi tersebut dan turunnya biaya modal atau tingkat suku bunga yang lebih rendah dari pengeluaran obligasi tersebut. Jenis utang konversi. Utang konversi dengan fitur konversi sebagian merupakan jenis umum dari surat utang konversi yang hanya sebagian dari seluruh jumlah utang dapat dikonversikan. Dapat menjadi saham setelah jangka waktu sisanya akan dilunasi oleh perusahaan. Kemudian ada utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya. Merupakan surat utang konversi yang dapat dikonversikan seluruhnya menjadi saham sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan pada saat penerbitan surat utang tersebut. Kemudian yang terakhir ada utang konversi dengan fitur konversi wajib seluruhnya. Kontrak ini memiliki karakteristik bahwa seluruh nilai surat utang tersebut akan dikonversi menjadi saham ekuitas dengan waktu yang ditentukan. Waktu tersebut sudah disebutkan dalam dokumen penawaran utang. Setelah dikonversi, dilakukan pemegang saham sekuritas utang akan menjadi pemegang saham. Kemudian di sini ada contoh penerbitan obligasi konversi. PT DF mengeluarkan 2 juta lembar obligasi konversi pada awal 2013. Jangka waktu 5 tahun dengan bunga normal 9% dan dikeluarkan pada nilai nominal sebesar 100.000 per obligasi, atau jumlah penerimaan atas penerbitan obligasi adalah sebesar 200 miliar. Bunga dibayar tahunan setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 200 lembar saham biasa dengan nilai 100. Tingkat bunga pasar obligasi non-konversi 11%. Kemudian, untuk mencatat penerbitan obligasi konversi tersebut, maka perlu dihitung terlebih dahulu nilai kini komponen utang di berikut. Nilai kini dari prinsipal PV sebesar 200 juta. 200 juta didapat dari 200 lembar dikali dengan nilai nominal. Kemudian N atau jumlah periode atau tahun sebesar 5 tahun dan I tingkat bunga sebesar 11%. Di sini didapat 11 miliar sekian didapat dari PV dibagi 1 ditambah bunga pasar akar pangkat
tingkat akar pangkat jumlah periode atau tahun. Jadi bisa disimpulkan sama dengan 200 juta dibagi 1 ditambah 11% dalam kurung akar kuadrat 5. Jadi hasilnya 111 miliar 690 juta 265.612. Kemudian ada nilai kini dari pembayaran bunga atau anuitas. Anuitas PV 18 juta didapat dari penerbitan obligasi yang sebesar 200 juta dikali dengan bunga normal yaitu yang sebesar 9%, maka hasilnya 18 juta. Kemudian 66 miliar didapat dari 18 juta dikali buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 ditambah bunga konversi, bunga non konversi sebesar 11%, tutup kurung min akar kuadrat 5, tutup kurung dibagi dengan bunga non konversi yang sebesar 11%, dan hasilnya 66 miliar 526.146.318. Untuk lebih jelasnya bisa nanti ditanyakan oleh nanti di grup. Kemudian di sini ada nilai kini dari komponen. Nilai kini dari komponen yaitu hasil penjumlahan dari nilai kini prinsipal dan nilai kini pembayaran bunga, yaitu sebesar 185 miliar sekian. Kemudian nilai wajar dari obligasi konversi pada tanggal penerbitan adalah sebesar 200 juta dikurangi dengan nilai kini komponen utang yaitu sebesar 185 miliar sekian. Kemudian nilai wajar dari komponen ekuitas pada tanggal penerbitan yaitu sebesar 14 miliar 783 juta 588.071. Untuk transaksi di atas, maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas sebesar 200 miliar, utang obligasi sebesar 185 miliar 216 juta 411.929. Dan untuk premi saham ekuitas konversi sebesar 14 miliar 783.588.071. Sekian. Contoh pembelian kembali obligasi konversi. Sebagai ilustrasi, PT DEF pada tanggal 31 Desember 2015 melakukan pembelian kembali obligasi konversinya. PT DEF tidak melakukan konversi dari pemegang obligasi. Nilai wajar dari obligasi tersebut berdasarkan harga pasar tanggal 31 Desember 2015 adalah 197 miliar. Nilai wajar dari komponen utang adalah sebesar 195 miliar. Berdasarkan perhitungan nilai kini dari obligasi perusahaan sejenis yang tidak memiliki fitur konversi dan jangka waktu 2 tahun. Yang dilakukan adalah menentukan keuntungan dan kerugian atas komponen utang. Nilai kini dari komponen utang per 31 Desember 2015 yaitu 195 miliar. Nilai tercatat dari komponen utang per 31 Desember 2015 193 miliar 149 juta 906.663 rupiah. Kerugian pembelian kembali itu didapat dari 195 miliar dikurangi 193 miliar 149 juta 906.663 rupiah. Hasilnya 1 miliar 850 juta 93.337 rupiah. Nilai wajar obligasi konversi per 31 Desember 2015 yaitu 197 miliar. Nilai wajar dari komponen utang per 31 Desember 2015-nya 195 miliar. Terus nilai wajar komponen ekuitas per 31 Desember 2015 didapat dari 197 miliar dikurangi 195 miliar. Hasilnya 2 miliar. PT DEF melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Premi saham di debit premi saham ekuitas konversi sebesar 2 miliar, utang obligasinya 193 miliar 149 juta 906.663 rupiah. Kerugian pembelian kembali obligasinya 1 miliar 850 juta
Rp93.337. Di kreditnya kas 197 miliar. Kondisi di atas pembelian kembali menghasilkan kerugian pada komponen utang dan penurunan premi saham ekuitas konversi. Nilai sisa dalam premi saham ekuitas sebesar Rp12.783.588.071 sering kali ditransfer ke premi saham-saham biasa pada saat pembelian kembali. Konversi dipercepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat. Hal ini disebabkan karena perusahaan berkeinginan untuk menurunkan biaya bunga dan memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Agar menarik bagi pemegang saham, perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat menawarkan iming-iming yang disebut sweetener. Contoh konversi dipercepat itu ada di halaman 140. Misalkan obligasi yang dikeluarkan oleh PT-DF memperbolehkan dilakukannya konversi dipercepat. PT-DF hendak mengonversi obligasinya dan menyatakan bahwa apabila pemegang obligasi bersedia mengonversi, maka PT-DF akan membayar sejumlah 18 miliar. Jurnalnya, biaya konversi didebet yaitu Rp3.216.411.929. Ada juga premi saham ekuitas konversi Rp14.783.588.071. Utang obligasinya 200 miliar. Di kredit ada modal saham-saham biasa 40 miliar. Premi saham-saham biasanya 160 miliar. Terakhir ada kas 18 miliar. Jumlah biaya konversi yang diakui adalah sebesar nilai wajar dari sekuritas yang diberikan atau pembayaran lain yang dilakukan perusahaan. Dalam contoh di atas, PT-DF membayarkan kas sebesar 18 miliar. Maka nilai tersebut yang diakui sebagai biaya konversi dipercepat. Saham preferen konversi. Saham preferen konversi adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preferen dapat mengonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Saham preferen merupakan saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Bila saham preferen konversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba rugi konversi atau pelunasan. Kompensasi saham. Kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Contoh ilustrasi opsi saham itu di buku ada di halaman 143. Sebagai ilustrasi, PT JKL memberikan 100 opsi saham kepada setiap orang dari 500 karyawan PT JKL tersebut. Setiap pembelian tersebut masyarakat bahwa karyawan tetap bekerja pada PT JKL. Selama 3 tahun mendatang, PT JKL mengestimasi bahwa nilai wajar setiap opsi saham adalah Rp15. Atas dasar probabilitas rata-rata tertimbang, PT JKL mengestimasi bahwa 20% karyawan akan berhenti dalam periode 3 tahun dan karena itu melepaskan hak mereka atas opsi saham. Jika segala sesuatu berjalan seperti yang diharapkan, PT JKL mengakui jumlah berikut selama periode vesting untuk jasa yang diterima sebagai imbalan atas pemberian opsi saham. Ini tabel perhitungan beban remunerasi. Tahun pertama itu perhitungannya 50.000 opsi dikali 80%. Itu 80% itu karena 20% karyawannya akan berhenti, jadi sisa karyawannya ada 80%. Jadi 50.000 opsi saham dikali 80% dikali Rp15 dikali 1/3 tahun. Beban remunerasi selama periodenya itu 200.000. Beban remunerasi kumulatifnya 200.000. Tahun kedua 50.000 opsi saham dikali 80% dikali Rp15 dikali 2/3 tahun
kurangi 200.000, itu beban remunerasi selama periodenya 200.000. Beban remunerasi kumulatifnya itu didapat dari yang tahun pertama yaitu 200.000 ditambah beban remunerasi selama periode yang tahun kedua 200.000, jadi hasilnya 400.000. Yang tahun ketiga 50.000 opsi saham dikali 80% dikali 15 rupiah dikali 3/3 tahun dikurangi 200.000, itu beban remunerasi selama periode tahun ketiganya 200.000. Beban remunerasi kumulatifnya itu dari yang tahun kedua beban remunerasi kumulatif tahun kedua 400.000 ditambah beban remunerasi selama periode tahun ketiga 200.000, jadi hasilnya 600.000. Tabel perhitungan beban remunerasi lanjutan. Yang tahun pertama perhitungannya 50.000 dikali 85% dikali 15 rupiah dikali 1/3 tahun. Beban remunerasi selama periodenya 212.500. Beban remunerasi kumulatifnya 212.500. Yang tahun kedua 50.000 opsi saham dikali 88% dikali 15 rupiah dikali 2/3 tahun kurangi 212.500. Beban remunerasi selama periodenya 227.500. Beban remunerasi kumulatif yang tahun keduanya didapat dari yang tahun pertama yaitu 212.500 ditambah beban remunerasi selama periode yang tahun kedua 227.500, hasilnya 440.000. Yang tahun ketiga 44.300 opsi saham itu didapat dari sisa karyawannya ada 443 karyawan dikali 100 opsi saham, jadi 44.300 opsi saham dikali 15 rupiah dikali 3/3 tahun dikurangi beban remunerasi kumulatif yang tahun kedua 440.000. Beban remunerasi selama periode yang tahun ketiga 224.500. Beban remunerasi kumulatif tahun ketiga itu dapat dari yang tahun kedua 440.000 ditambah beban remunerasi selama periode tahun ketiga 224.500, hasilnya 664.500 rupiah. Selanjutnya ada contoh ilustrasi perhitungan jumlah saham beredar. Sebagai ilustrasi, misalkan PT DEF memiliki 1.500 opsi beredar dengan harga pelaksanaan 300.000 dan harga wajar saham yang akan diterbitkan adalah 500.000. Berapakah asumsi penambahan jumlah saham yang beredar? Rumusnya adalah harga wajar dikurangi harga opsi per harga wajar kali jumlah lembar opsi. Harga wajarnya bisa kita lihat di situ ada 500.000 dikurangi harga opsinya yaitu 300.000 per harga wajarnya tadi 500.000 dikali lembar opsinya ada 1.500. Jadi sama dengan 600 lembar saham biasa. Ini ada contoh ilustrasi LPS dilusian, bisa dilihat di makalah. Selanjutnya ada tabel peningkatan laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa atas pengkonversian efek berpotensi saham biasa. Ada opsi di dalam opsi ada peningkatan labanya nil atau 0. Peningkatan jumlah saham biasanya per lembar itu 20.000 dari penambahan saham yang diterbitkan tanpa imbalan 100.000 dikali 75 rupiah dikurangi 60 rupiah per 75 rupiah. Laba per saham inkrementalnya nil dari peningkatan laba yang 0 dibagi peningkatan jumlah saham biasa 20.000 sama dengan 0. Saham preferen yang dapat dikonversi itu peningkatan laba 6.400.000 dari peningkatan laba yang 800.000 dikali 100 dikali 0,08. Peningkatan jumlah saham biasa per lembarnya 1.600.000, saham inkremental yaitu 800.000 dikali 2. Nah, peningkatan laba 6.400.000 dibagi peningkatan jumlah saham biasa 1.600.000 sama dengan laba per saham inkrementalnya 4.
Obligasi konversi dengan bunga 5%, peningkatan laba 100 juta dikali 0,05 dikali 1 min 0,4, peningkatan labanya 3 juta. Saham incremental 100.000 dikali 20 itu 2 juta. Nah, terus 3 juta dibagi 2 juta sama dengan 1,5 rupiah. Itu laba per saham incremental. Berdasarkan tabel di atas, maka urutan dari dampak masing-masing efek tersebut yaitu opsinya 0, obligasi konversi dengan bunganya 1,5, saham preferen yang dapat dikonversinya 4. Ini ada berdasarkan urutan efek tersebut, maka perhitungan LPS delusiannya yaitu, sebagaimana dilaporkan, laba dari operasi yang dilanjutkannya 10 juta, saham biasanya 2 juta. Opsinya, laba dari operasinya kosong, saham biasanya 20.000. Nah, selanjutnya itu dijumlahkan 10 juta, saham biasanya 2 juta ditambah 20.000 sama dengan 2 juta 20.000. Per sahamnya 10 juta dibagi 2 juta 20.000 sama dengan 4,95 itu dilutif. Obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%, laba dari operasinya 3 juta, dijumlahkan dari laba operasi sebelumnya jadi 13 juta. Saham biasanya 2 juta, dijumlahkan dengan saham biasa sebelumnya 4 juta 20.000. 13 juta dibagi 4 juta 20.000 sama dengan 3,23 itu dilutif. Saham preferen yang dapat dikonversikan 6.400.000, dijumlahkan laba sebelumnya 13 juta jadi 19.400.000. Saham biasanya 1.600.000 dijumlahkan 4.020 jadi 5.620.000. 19.400.000 dibagi 5.620.000 sama dengan 3,45 itu antidilutif. Selanjutnya penyajian dan perbandingan antara LPS dasar dan LPS delusian. Laba dari operasi yang dilanjutkannya itu LPS dasarnya 5, LPS delusiannya 3,23. Rugi dari operasinya LPS dasarnya 2, LPS delusiannya 0,99. Laba yang dapat diatribusikan LPS dasar 3, LPS delusiannya 2,24. Selanjutnya ada tabel penyajian dan pengungkapan. Apabila entitas memiliki kompensasi berbasis saham, maka entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami, yaitu ada sifat dan lingkungan perjanjian pembayaran berbasis saham. Yang kedua ada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan dalam suatu periode yang telah ditentukan. Yang ketiga ada dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi entitas. Selanjutnya analisis laporan keuangan. LPS merupakan rasio yang mencerminkan seberapa jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. Semakin besar LPS menunjukkan semakin besar jumlah laba yang akan didapat oleh pemegang saham biasa untuk setiap lembar sahamnya. Dalam menganalisis nilai LPS, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas LPS dan tren LPS. Oke, materi kali ini kita akan membahas mengenai laba per saham. Laba per saham yang bisa disingkat menjadi LPS merupakan informasi mengenai berapa jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biaya per lembarnya. Nah, LPS ini sendiri menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola modalnya sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Nilai LPS ini juga sangat tergantung pada jumlah laba dan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, LPS ini dibagi menjadi dua, yaitu LPS dasar dan LPS delusian. LPS dasar itu sendiri digunakan bagi perusahaan yang memiliki struktur modal sederhana atau tidak memiliki sekuritas yang memiliki potensi mengurangi tingkat laba dan menambah jumlah lembar saham. Lalu, LPS delusian digunakan pada perusahaan yang memiliki struktur modal yang kompleks. Nah, berikut adalah cara perhitungan LPS dasar. LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Laba residual ini sendiri didapat dari laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Sedangkan jumlah rata-rata tertimbang didapat dari mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu
tertentu dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot waktu itu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari suatu periode. Berikut ada contoh ilustrasi soal. PT STU menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 580 juta. Dan terdapat keuntungan tahun berjalan dari operasi yang dihentikan sebesar 240 juta setelah dikurangi pajak. Selama periode berjalan, perusahaan mengumumkan dividen untuk pemegang saham preferen sebesar Rp1.000 per lembar untuk 100.000 lembar saham preferen yang beredar. Dapat kita lihat dari tabel 15.3 bahwa pada tanggal 1 Januari perubahannya saldo awal 180.000 jumlah lembar saham biasa yang beredar. Lalu pada tanggal 1 Mei perusahaan menarik kembali 30.000 lembar saham biasa. Nah, karena menarik kembali jadi 180.000 itu dikurangi 30.000 lembar menghasilkan 150.000 lembar. Lalu pada tanggal 1 Juli menambahkan 300.000 lembar saham biasa karena pemecahan saham atau stock split 3-for-1 sebanyak 300. Jadi 150.000 tadi ditambah 300.000 menghasilkan 450.000 tadi. Nah, lalu pada tanggal 1 November menerbitkan 50.000 lembar saham biasa untuk memperoleh kas, ditambah lagi 50.000, 450.000 tambah 50.000 menghasilkan 500.000. Nah, pada 500.000 tadi merupakan saldo terakhir pada tanggal 31 Desember. Lalu selanjutnya pada tabel 15.4 dapat dilihat cara perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham. Nah, pada yang pertama pada tanggal 1 Januari sampai 1 Mei jumlah saham yang beredar sebanyak 180.000. Nah, penyajian kembalinya sebanyak 3 dan faktor pembobotnya 4/12. Jadi 4/12 ini dihasilkan dari jarak antara 1 Januari ke 1 Mei. Menghasilkan 4 bulan. Nah, 12 ini dihasilkan dari berapa bulan dalam 1 tahun, yaitu 12. Jadi 4/12. Nah, 180.000 dikali 3 dikali 4/12 menghasilkan 180.000 jumlah rata-rata tertimbang sahamnya. Lalu pada tanggal 1 Mei sampai 1 Juli jumlah saham beredarnya sebanyak 150.000. Nah, penyajian kembalinya sebanyak 3, faktor pembobotnya 2/12 karena Mei ke Juli itu ada 2 bulan menghasilkan 75.000. Lalu pada tanggal 1 Juli sampai 31 Desember jumlah saham beredarnya sebanyak 450, faktor pembobotnya ada 6/12 dikali 450.000 dikali 6/12 menghasilkan 225.000. Nah, untuk mengetahui jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, kita tinggal menambahkan antara 150.000, 75.000, 225 menghasilkan 480.000. Lalu pada tabel berikutnya tabel 15.5 yaitu untuk menghitung LPS dasarnya. Yang pertama, laba tahun berjalan operasi yang dilanjutkan tersedia untuk pemegang saham. Yang pertama 580 juta yang didapatkan dari soal tadi dikurangi 100 juta. 100 juta itu didapat dari Rp1.000 dikali 100.000 lembar menghasilkan 100 juta. Nah, 580 juta dikurangi 100 juta menghasilkan 480.000. 480.000 dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham, yaitu 480.000 menghasilkan 1.000. Lalu keuntungan tahun berjalan dari operasi yang diberhentikan tadi 240 juta, ini setelah dikurangi pajak. 240 juta dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yaitu 480.000 menghasilkan 500. Lalu laba tersedia untuk pemegang sahamnya itu 720 juta. 720 juta ini didapat dari 480 juta ditambah 240 juta menghasilkan 720 juta. 720 juta ini dibagi 480 juta menghasilkan 1.500. Nah, setelah kita mengetahui cara perhitungan LPS dasar, kita beralih ke LPS dilusian.
Jadi perhitungan LPS dilusian ini menyesuaikan LPS dasar dengan efek berpotensial saham biasa yang bersifat dilutif. Efek tersebut seolah-olah dikonversi menjadi sekuritas saham sehingga mempengaruhi perhitungan LPS. Berbagai efek berpotensial saham biasa yang bersifat dilutif adalah sebagai berikut. Yang pertama, opsi, waran, dan instrumen keuangan sejenis. Lalu yang kedua, instrumen yang dapat dikonversikan. Yang ketiga, saham yang dapat ditempatkan secara kontingent. Yang keempat, kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Yang kelima, opsi yang dibeli, yaitu kontrak seperti opsi jual dan opsi yang dibeli. Entitas seperti opsi yang dimiliki entitas atas saham entitas itu sendiri tidak dimasukkan dalam perhitungan LPS dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Lalu yang terakhir, opsi jual yang diterbitkan atau written out option, yaitu kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli sahamnya sendiri. Nah, untuk tujuan perhitungan dilusian itu sendiri merupakan perusahaan harus mengasumsikan semua opsi yang dilutif dan efek berpotensi saham lainnya yang dilutif dilaksanakan. Selanjutnya, penerimaan dana yang diasumsikan timbul dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham yang dengan nilai wajar. Nah, metode perhitungan di atas dikenal dengan metode treasury atau treasury share. Ini tidak berarti bahwa perusahaan telah melakukan transaksi untuk membeli sahamnya sendiri. Dalam perhitungan LPS dilusian, laba bersih, laba residual, dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar harus disesuaikan dengan menghitung dampak dari semua efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif. Nah, itu tadi merupakan hasil pemaparan dari diskusi kami mengenai sekuritas dilutif dan laba bersaham. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ada kekurangan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.